klik viewers, selamat datang di YouTube channel kami. Hari ini saya akan membahas tentang kisah mistis dan mitos yang beredar di sosial media, antara kenyataan, kepercayaan, atau ketakutan. Di balik keindahan alam terdapat kisah yang tak terucap. Ketika malam mulai menyelimuti tanah Sulawesi Tenggara dan sunyi perlahan mengambil alih suara manusia, masyarakat setempat mulai berbisik tentang hal-hal yang tak kasat mata. Dari hutan lebat Wakatobi hingga daerah terpencil yang ada di Kolaka, terdapat kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun. Kisah tentang makhluk tak kasat mata, tempat-tempat yang dikeramatkan, dan mitos yang beredar hingga saat ini. Apa yang nyata, apa yang hanya legenda, atau mungkinkah semua benar adanya? Kisah pertama tentang hantu wanita cantik atau dikenal dengan Kandole. Kandole merupakan hantu wanita cantik yang sering menggoda pria sebagai mangsanya. Hantu Kandole muncul ketika terjadi pembantaian kepada wanita di masa lalu. Dan pembantaiannya dilakukan tidak senonoh, mayatnya dibuang ke dalam hutan. Di beberapa kasus, manusia memelihara Kandole karena parasnya yang cantik. Beberapa oknum dukun juga memelihara Kandole sebagai ladang penghasilan. Dan tak jarang juga membuka jasa pernikahan dengan Kandole. Kandole bisa memperlihatkan wujud aslinya ketika merasa terganggu, mengeluarkan suara tangis, atau muncul dan hilang secara tiba-tiba. Kisah kedua datang dari misteri jembatan Teluk Kendari. Juga melompat dari jembatan Teluk Kendari. Dikabarkan melompat dari jembatan Teluk Kota Kendari. Jembatan Teluk Kendari sering menjadi lokasi terjadinya peristiwa tragis, di mana terdapat beberapa orang yang melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan. Awalnya jembatan ini ramai dipadati oleh masyarakat setempat untuk sekedar menikmati pemandangan matahari terbenam atau menikmati kuliner yang ada. Namun segala aktivitas sekarang telah dilarang. Ketika kalian berada di atas jembatan, kalian akan merasakan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Karena kejadian ini juga memunculkan misteri di sekitaran jembatan Teluk Kendari. Kisah ketiga tentang misteri bekas rumah sakit. Sebuah bekas rumah sakit yang ada di Kendari menyimpan cerita mistis dan angker. Konon katanya, rumah sakit ini masih beroperasi padahal sudah lama kosong. Rumah sakit ini dulu bernama Rumah Sakit Provinsi yang kemudian sudah dirubuhkan. Dan sekarang telah berdiri Rumah Sakit Jantung. Rumah sakit ini dulunya sempat viral di sosial media. Bahkan diangkat menjadi film horor yang berjudul Bekas Rumah Sakit. Kisah berikutnya tentang mitos mata air Mata Kidi. Mata air Mata Kidi merupakan objek wisata alam yang ada di Muna Barat. Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat tentang mata air ini. Mitos yang beredar mengatakan mata air ini memiliki banyak khasiat. Beberapa pengunjung datang ke tempat ini hanya bertujuan untuk mendapatkan khasiat tersebut berdasarkan mitos yang beredar. Mata air ini memiliki 3 sumber dengan rasa yang berbeda-beda, seperti rasa minuman keras, alkohol, dan air tawar keasam-asaman. Masyarakat setempat percaya bahwa mata air ini memiliki banyak khasiat dan bisa menjadi penglaris. Kisah terakhir tentang misteri perkebunan Penggolaka. Kisah ini datang dari salah satu warga yang tinggal tak jauh dari perkebunan Penggolaka. Berdasarkan penelusuran dari tim Klik, kami berhasil mewawancarai salah satu warga yang kita sebut saja dengan Jack. Jack bercerita kepada kami bahwa ia mengalami peristiwa horor ketika melalui perkebunan Penggolaka. Pada saat itu sekitar jam 12 hingga jam 1 malam, ia melalui perkebunan Penggolaka dengan suasana yang gelap dan sunyi. Entah kenapa dia mengalihkan pandangannya, dan ketika ia kembali fokus ke depan, ia kaget karena suasananya berubah menjadi perkampungan. Ia melihat beberapa rumah yang terbentuk dari kayu, batu, dan ada yang besar ada yang kecil. Bahkan ia melihat ada perempuan yang sedang menyapu. Dengan pikiran yang berkecamuk, akhirnya Jack memutuskan untuk berhenti. Ia menyadarkan diri, berdoa, dan menutup mata. Namun ketika ia membuka mata, ia kembali berada di perkebunan dengan suasana yang gelap dan sunyi. Dan untungnya lagi ia mengatakan bahwa ia segera berhenti. Kalau tidak, ia bisa saja menabrak pohon. Karena tempat ia berhenti tepat berada di pertigaan yang sering terjadi kecelakaan. Jack mengatakan ini merupakan salah satu kisah horor yang ia alami ketika melalui perkebunan Penggolaka. Klik viewers, itulah tadi beberapa kisah mistis dan mitos yang ada di Sulawesi Tenggara. Jika kalian punya kisah-kisah mistis lainnya, silahkan komen di kolom komentar bawah ya. So, kita ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye!